Eh, oke ya, baik. Selamat pagi, teman-teman. 19 ya, yang mengambil mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem. Jadi kita ketemu lagi hari ini. eh Sebelum masuk ke apa namanya, ke materi dan ke tutorial ya, istilahnya saya sampaikan lebih ke arah tutorial ya. Memang ada pertanyaan dari kemarin sampai tadi pagi juga ya, sampai baru saja tadi. Ini digabung ya Pak ya, kuliah sama praktikumnya. Nah, memang eh, ntar kira-kira sampai jam berapa. Nah, jadi sebagai informasi biar teman-teman tahu. Jadi kita memang nggak ngambil jam lain ya, kita tetap di jamnya pemodelan. Mungkin bahkan bisa selesainya lebih awal. Apalagi hari ini juga saya kan ada jam 10 saya ada eh, menguji proposal UP. Ini mungkin lebih maksimal lah di jam 10, tapi karena jam 10 sudah mulai jadi mungkin agak sedikit lebih cepat dari jam 10 mungkin ya. Itu dan untuk selanjutnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya ya karena belum ada arahan dari Pak Agung masih saya, memang eh, dari kakak tingkat sebelumnya dari waktu-waktu memang kalau di bagian belakang ini biasanya praktikum itu sekalian dengan materinya gitu. Karena kalau yang kita obrolkan dia kan model. Model sekalian lah langsung di sambil di istilahnya didiskusikan, kita ngobrol, nah sambil langsung dicoba. Jadi dia memang bisa dibilang dia kuliah tapi dia praktek, dia jadi satu gitu, dia melebur gitu karena nggak bisa memang kalau ngomongin aja model ini kita ngembangin tapi kita nggak masukin ke praktikumnya gitu. Jadi kalau sekarang ngomongin modelnya, besok ngomongin praktikumnya, jadi kayak lepas saja dia. Jadi harus memang sekalian. Jadi memang oh seperti ini bentukan strukturnya. Oh nanti kalau digambarkan ke yang kita sepakati Vensim itu seperti apa gitu. Jadi memang langsung. Jadi untuk selanjutnya ya kalau supaya teman-teman nggak bingung, jadi langsung seperti itu ya. Jadi memang kita akan selanjutnya ini bervensim ria terus gitu. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, eh, saya harap semua sudah menginstal ya, menginstal fansimnya. Jadi minggu lalu kalau nggak salah kelas ini lebih dulu ya, kelas B ini lebih dulu daripada kelas A bahkan untuk saya demokan, saya perkenalkan bagaimana cara membangun interface dari fansim itu seperti apa, kemudian bagaimana cara membuat CLD-nya di sana, terus bagaimana membuat SFD yang sederhana. Kalau nggak salah saya pakai model contohnya kemarin demografi lah istilahnya, dan sekarang juga masih demografi cuma objeknya sedikit agak berbeda. Jadi itu saya harap semua bisa sudah menginstal ya. Kalau memang belum silahkan nanti apakah bergabung dengan temannya kalau ada yang berdekatan. Tapi saya harapkan sih semua bisa. Jadi karena tugas saya nanti di akhir adalah nilai saya adalah ini itu apa namanya untuk pemodelan itu nilainya yang paling bobotnya terbesar adalah nilai dari nanti saya berikan mungkin UAS-nya. Kalau mungkin nanti Pak Agung ada UAS, saya pasti tugasnya take home. Tugasnya saya adalah take home, dikerjakan dalam waktu seminggu lah, paling nggak seminggu atau 2 minggu mungkin paling lama untuk kalau lebih cepat saya memberinya sebelum 2 minggu dari UAS mungkin lebih lama lagi kalian dapat memberi. Mungkin minggu depan sudah bisa itu apa yang harus kalian kerjakan menggunakan Vensim tentunya. Jadi berbasis Vensim nanti yang kalian kirimkan tugasnya berupa dalam bentuk Vensim. Sama seperti kelas A. Oke, jadi seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar gitu. Nah, sekarang kita coba saya share screen, kita langsung bicara masalah pemodelannya dan eh, pensimnya. Nah, jadi di sini layar saya sudah dua ya. Ini masih sama seperti yang kelas A kemarin. Jadi ini masih saya belum keluarkan. Cuma yang kiri nanti kita ulang buat ya. Yang kiri saya hapus saja dulu. Dulu lah. Nah, yang ini saya lupa ya pakai saya sudah pernah kasih apa belum ke teman-teman. Kalau memang belum maaf,
Ntar saya kasih. Jadi nanti kan rekaman juga ada, nanti ini saya kasih. Jadi saya ngikutin yang ada di Fanpel ini, modul daripada Fansimnya. Jadi memang dia apa namanya bahasanya bahasa Inggris. Jadi teman-teman silahkan ini apa namanya bisa nanti dicoba lagi diulang. Nah, jadi kemarin tampilan kan sudah ya. Jadi kemarin kita sudah membuat model sederhana ya, model sederhana tentang demografi penduduk. Nah, hari ini saya ada satu tambahan biasanya dari urutannya kalau menggunakan Vensim itu setelah model sederhana kita akan mencoba mensimulasikan menggunakan yang namanya eh, kalau di apa namanya kalau di PowerSim sama di Stella dia namanya grabs biasanya. Kalau di Vensim dia dikenal sebagai lookup atau table lookup. Nah, kegunaannya untuk apa? Hari ini kita akan coba lihat ya. Jadi kegunaannya lookups itu apa? Nah, sebelumnya biasanya kan yang paling sederhana untuk kita pelajari dalam simulasi pemodelan itu adalah, nah kita coba buat level atau stoknya adalah populasi ya. Kalau biasanya kita populasi itu adalah kita pakai orang. Nah, sekarang karena supaya lebih mudah kita menjelaskan lookup, nanti kegunaannya nanti teman-teman bisa pakai selanjutnya untuk apa, untuk apanya nanti bisa saya jelaskan. Nah, yang untuk paling mudah untuk memberi aman adalah menggunakan model population atau paling umum lah atau populasi sehingga lebih nyampe aja gitu sih yang biasa digunakannya populasi. Kemarin kan sudah kita sempat gambarkan ya kelahiran dan kematian, kita ikutin yang di buku ya persis ya, kita pakai bahasa Inggris jadi birth. Kemudian di sini sudah tentu adalah death. Nah, jadi kan kita coba membangun yang sederhana, struktur yang sederhana dulu sama seperti kemarin di mana ada sebuah populasi. Kalau kemarin kita pakainya adalah orang atau manusia, kali ini kita pakai rabbit atau kelinci atau bisa tikus ya. Kita mau bermain dengan ada pembatasan soalnya. Mau bermain arti dengan yang namanya carrying capacity atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut daya dukung ya. Kok daya dukung, daya tampung carrying capacity daya. Bisa juga kaitannya dengan daya tampung atau kemampuan alam atau lingkungan mengolah polusi. Kita juga akan langsung ke pemahaman yang mudah. Jadi ada fenomena atau sistem daripada populasi daripada kelinci dalam suatu wilayah, ya, dalam suatu wilayah penangkaran atau kita sebut kandang yang besar nanti. Jadi itu dipengaruhi dari kelahiran dari si kelinci dan kematian dari si kelinci. Kalau biasanya kemarin secara umum kita membuatnya seperti ini kan ya birth rate ya rate, kemudian ada yang namanya bisa juga death rate, tapi sempat membahas ada yang namanya umur harapan hidup atau average lifetime. Itu namanya average lifetime. Rata-rata dia kelinci itu bisa hidup tuh seberapa lama. Karena jarang kita mendapatkan angka kematian rata-rata kelinci, tapi lebih gampang kita adalah apa namanya menggunakan data rata-rata berapa lama sih kelinci itu dia hidup gitu kan, berapa tahun kan seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, secara umum kan seperti inilah. Ini sudah jadi yang disebut dengan model daripada rabbit population. Lebih jelas. Nah, kita akan lihat di sini. Isinya dengan angka-angkanya berapa, kita cek dulu yang equilibri. Nah, ini ya, saya menggambarkan yang sekarang ada di, kok mengganggu banget nih ya, gimana caranya ngilang? Dia muncul terus.
Nah, ini saya menyusun ini ya, bersama persis ya, seperti yang di kanan. Nah, sama persis seperti yang di kanan. Nah, ini equilibrium. Kita akan susun seperti kemarin. Kita lihat apa yang diminta di sini. Nah, new model. Nah, jadi pertama saat start Vensim, biasanya kalau teman-teman baru buka. Nah, jadi ini ya, saya bilang langsung kuliah, langsung praktek. Nah, jadi begitu saya seperti ini, teman-teman langsung sudah buka Vensimnya, langsung praktek mengikuti membuat ini. Nah, jadi pemahaman dari struktur modelnya saya berikan, keterampilan dari menggunakan Vensimnya langsung kalian lakukan. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita ngomongin ini aja, nanti kita praktek. Nah, jadi kerja gitu. Jadi kalau seperti ini kita langsung, kenapa dia bisa seperti ini strukturnya, jadi kita bahas langsung di sini. Nah, biasanya kalau teman-teman baru buka itu yang seperti ini tampilan Vensimnya aja. Nah, seperti ini. Ini model settingnya. Nah, masukkan seperti yang ada di sini. Nah, dimasukkan initial time-nya 0, final time-nya 30. Ini artinya kita mulai dari tahun ke 0, kita ingin melihat sampai tahun ke 30. Entah tahun berapa itu mulainya, tapi kita anggaplah dia tahun ke 0 sampai tahun ke 30. Kemudian ada yang di sini yang namanya time step. Nah, diisi saja dulu time step-nya ini 0,125 sesuai dengan yang ada di buku. Time step-nya 0,125. Kemudian unit for time ini kita ingin menghitung dia per tahun atau per year. Sementara ini biarin ya, tipenya ini memang defaultnya tipe Euler. Nah, itu oke. Nah, kemudian kalau kita ikuti lagi dan gambarnya sudah kita buat. Sekarang kita masukkan nilainya ya. Nah, nilainya ini. Nilainya adalah ini. Nanti silakan dibaca tahapannya ya. Jadi saya supaya menghemat waktu. Jadi ini dia equationsnya. Equation. Jadi teman-teman tinggal bawa ke sini. Sudah. Kemarin kan sudah ya. Kenapa dia hitam? Karena kita belum selesaikan isiannya. Jadi average lifetime ini kita isi 8. 8 tahun ya. 8 year. Ketik aja di sini. Oke, dia akan berubah putih. Kemudian birth rate-nya 0,125. 25. Ya, ini kalian langsung ya. Ikut. Kemudian isi unitnya dia adalah fraction per year. Atau bisa persen per year. Tapi kalau di pensim dia biasanya persentase itu langsung difractionkan. Kalau dia 0,125 ini kan berarti 125 per 1000 kan. Berarti berapa persen itu jadinya kali 100%, 12,5% kan per tahun ya. Tapi kalau difractionkan dia 0,125 per tahun. Sama aja, kalau di PowerPoint ya baru lebih dari 50%. Oke, setelah ini kemudian ya ampun, terus. Setelah ini kita lihat rabbit population-nya diisi dengan 1000. Jadi mula-mula ada populasi dari si televisinya itu adalah 1000. Nah, dia langsung ya teman-teman otomatis. Jadi begitu ada tanda panah, jadi di sintaksnya itu langsung muncul ini adalah birth dikurang death. Jadi begitu kita masukkan langsung ke kotak equation-nya si populasi, jadi otomatis populasi itu adalah kelahiran dikurangi dengan kematian, di mana nilai awalnya itu adalah 1000. Kita tinggal oke. Nah jadi sudah. Baru kita cari ini. Oh, ini tanda panahnya masih belum ada, panas ya, kita belum konekkan. Sorry. Ini kita belum. Aduh, ini kok mengganggu banget. Taruh di mana? Kita belum konekkan. Jadi kelahiran mempengaruhi populasi, menambah. Karena populasi yang semakin bertambah akan meningkatkan kelahiran. Sama juga dengan kematian. Umur harapan hidup akan semakin tinggi, umur harapan hidup akan mengurangi kematian. Sementara populasi akan menambah kematian. Jadi seperti itu. Koneksinya baru kita bisa buat dia akan muncul di sini ya.
yang mempengaruhi birds adalah birth rate dan rabbit population. Hubungannya adalah perkalian. Nah, jadi dia satuannya adalah, oh ininya belum saya isi di sini. Ini rabbit ya, lupa tadi. Rabbit di stoknya, di levelnya diisi rabbit. Jadi ini otomatis dia harusnya sudah ada sekarang. Nah, rabbit per years. Jadi kelahirannya adalah sekian kelinci per tahun. Di sini juga sama. Di sini yang mempengaruhi adalah rabbit population dibagi dengan average lifetime. Nah, jadi kalau di sana dikali, di sini tingkat kematian atau kematiannya itu adalah jumlah populasi dibagi dengan rata-rata umur hidupnya. Kan itulah dia tingkat kematiannya yang terjadi. Makanya dia sama juga rabbit per years. Ini sudah jadi ya struktur sederhananya. Jadi populasi itu hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Baru dibatasi segitu strukturnya. Nah, caranya untuk mengecek defensim itu adalah yang pertama, checking model for model syntax and unit errors. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca. Kurang lebih caranya adalah cari di model, cek model. Nah, akan ada tulisan your model is okay. Nah, kalau seperti ini, apa yang kalian bangun, strukturnya di sini, hubungannya ini sudah benar. Strukturnya ya, jadi struktur itu kan kalau kita kembali lagi ke depan, struktur itu terdiri dari unsur atau elemen dan keterkaitan. Nah, berarti yang namanya elemen itu ini, unsur atau elemen, birds, death, rabbit population, birth rate, average lifetime, itu yang disebut dengan unsur atau elemen. Yang kemudian kedua adalah keterkaitan. Nah, keterkaitan itu adalah tanda panahnya hubungannya ini. Nah, hubungannya dia seperti apa, menambah apa, mengurangi. Nah, itu yang disebut dengan, ini yang disebut dengan struktur. Kemudian struktur terdiri dari unsur dan keterkaitan. Nah, yang mana di sini sudah dicek oleh Vensim model is okay, artinya strukturnya sudah benar yang kalian bangun. Kalau salah dia akan ngomong di sini error gitu. Nanti akan ada keterangannya di bawahnya errornya itu apa. Nanti dikasih tahu. Nah, itu kalau di Vensim error gitu. Modelnya error. Ini artinya sudah benar. Artinya sudah valid. Nah, kalau teman-teman ingat kemarin belajar validasi, kalau di Vensim model itu nyatakan bisa valid itu adalah ketika dia sudah dicek dan strukturnya betul. Kemudian yang kedua kita ngecek unit atau verifikasi. Cek unit. Nah, unit are okay. Nah, artinya unit itu adalah satuan ya. Misalnya kayak tadi rabbit per year, kemudian fraction per year, nanti ada yang namanya dimensionless, ada kilogram tergantung. Nah, ketika model yang kalian susun itu oke atau secara strukturnya benar, nah sekarang lihat unitnya benar nggak, kalian sudah melakukan konsistensi. Seperti yang saya selalu sampaikan sebelum-sebelumnya. Kalau hubungannya dia bagi, nah, antara misalnya populasi daripada kelinci, itu dengan apa namanya average lifetime itu bersama-sama dia mempengaruhi kematian. Nah, hubungannya antara populasi kelinci dengan kematian ini untuk mendapatkan rata-rata umur hidupnya itu untuk mendapatkan kematian itu gimana? Populasi dibagi dengan ini average lifetime. Teman-teman harus ingat yang namanya stok dia pasti satuannya tunggal. Jika kita melakukan stok itu yang terakumulasi dia satuannya pasti tunggal. Orang, jiwa, kilo, kelinci. Nah, pokoknya dia tunggal. Nah, kalau dia inflow dan outflow atau disebut dengan rate atau stok, nah ini dia satuannya pasti harus per satuan waktu. Ketika stoknya kilo, nah, inflow dan outflow-nya itu kilo per apa? Per hari, per jam, per tahun, per 3 bulan, per bulan, per detik. Nah, setiap inflow itu selalu satuannya adalah, nah ini, satuan dari levelnya per satuan waktu. Kemudian ini konstantanya pasti menyesuaikan. Nah, jadi seperti itu. Itu yang sampai di sini. Kita sudah sampai di halaman 59 ini. Nah, sekarang kita coba run. Caranya adalah yang ini, yang hijau ini, teman-teman.
Dataset 3 already exists. Do you want to override? Nih, karena saya sudah membuat 3 simulasi sebelumnya. Do you want to override? Nah, no. Kita bikin misalnya equilibrium ya. Ini equilibrium kelas B gitu. Equilibrium B gitu. Save gitu misalnya. Nah, kita akan lihat populasi dari rabbitnya, kita klik biar dia warnanya hitam. Kemudian kita grab. Nah, inilah dia hasil simulasinya equilibrium ya. Kalau teman-teman sadar, jadi dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-30, jumlah populasi kelinci adalah tetap di angka 10.000. Kenapa? Karena kita set tingkat kelahirannya dan rata-rata umur hidupnya sama. 0,125 itu adalah 12,5%. 0,125 dengan 8 itu adalah ketika dikalikan hasilnya 1000. Yang satu dia dibagi 8 hasilnya 12,5. Yang kalau itu dibagi 12,5 hasilnya dibagi 125 hasilnya adalah 8 kan begitu. 1000 bagi 8 125, 1000 bagi 125 hasilnya 8. Nah, sehingga dia akan tetap. Inilah yang disebut dengan equilibrium. Ini sama ya dengan yang ada di sini, equilibrium di angka 1000. Ini. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba lihat yang growth. Nah, lihat yang growth. Apa yang terjadi ketika di sini diminta untuk kalau nggak salah dirubah jadi 0,2 deh. Sebab kita harus memang baca satu-satu. Ya, disuruh meminta ini merubah jadi 0,2. Ini dia. Birth rate ya dari 0,125 kita rubah jadi 0,2. Nah, ini maksudnya ceritanya kita ingin kalau kita ingin supaya kelinci itu populasinya naik, ya, otomatis kita nggak mungkin kan modelnya bisa sih umur harapan hidupnya kita permainkan sebagai trigger atau sebagai yang kita intervensi. Nah, di sini ceritanya yang kita akan lakukan intervensi adalah angka kelahirannya dia kita tingkatkan. Mungkin dengan lebih disuburkan dia atau lebih gampang dibuat dia untuk melakukan pembuahan gitu misalnya. Ini dirubah dari 0,125 jadi 0,2. Oke, nah sekarang kita skenariokan lagi. Do you want to override? No. Jadi kalau ada pertanyaan, kamu ingin tumpuk apa enggak itu yang simulasi yang tadi? Enggak, kita ingin bikin yang baru. Ini kita bikin namanya growth. Yang tadi kita bikin equilibrium, yang ini kita bikin yang namanya growth. Growth P, itu karena kalian kelas B. Growth P itu misalnya. Nah, sekarang kita lihat lagi rabbit population-nya. Nah, inilah dia ya terjadi perbedaan. Ini dia gambarnya di modul ya. Jadi ketika kita lakukan intervensi itu kita sebut triggernya atau penggeraknya gitu yang kita ingin kontrol gitu. Kalau kalian ingat diagram input output ada input tak terkontrol, ada input terkontrol. Nah, kita tempatkan ceritanya dia sebagai input terkontrol, birth rate-nya, angka kelahirannya itu. Jadi akan seperti ini, dia akan muncul behavior, ini yang namanya behavior atau perilakunya. Dengan struktur yang sama, bisa menghasilkan dua perilaku yang berbeda. Ini yang baru masih sistem sederhana ya. Dengan kita menggunakan satu trigger atau satu variabel yang kita kontrol, birth rate yang kita kontrol untuk mempengaruhi perilaku daripada populasi dari si kelinci. Yang tadinya 0,125 ini dia. Tapi ketika kita naikkan ini menjadi 0,2, perilakunya berubah menjadi growth. Seperti ini. Karena apa? Karena birth rate-nya sudah lebih besar dari average lifetime. Nah, di sini kebetulan kan sangat sederhana strukturnya. Ada dua aja yang mempengaruhi. Satu mengurangi sifatnya, satu meningkatkan kan. Itu pertumbuhan. Sehingga ketika ini yang bersifat menumbuhkan lebih besar daripada yang bersifat menyeimbangkan atau mengurangi, maka dia akan tumbuh. Tapi kalau di sini yang teman-teman besarkan, dia grafiknya akan turun ke bawah. Itu dia logikanya. Jadi seperti itu ininya ya, perilakunya.
Oke, ini masih sederhana seperti ini. Nah, sekarang barulah kita masuk ke yang tadi saya bilang fungsi daripada grabs atau fungsi daripada si lookup-nya, lookup table atau fungsi lookup-nya. Ini sudah run compare ya, jadi ini untuk melihat hasil secara lainnya bisa di ini ya, timetable. Nah, yang biru ini adalah ketika sudah di growth, ditumbuh dia populasi kelincinya. Kalau yang merah ini dia yang equilibri sampai dengan apa namanya ini ke 30. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke building a function with lookup. Nah, seperti kita coba baca dulu sedikit ya. The population model presented in the previous chapter is a simple model that uses only multiplication and division rate or combinatory expression. Jadi yang model sebelumnya ini kan menggunakan kali bagi. While addition, subtraction, multiplication, and division are the most common component of equation. Sometimes it is necessary to use different types of relationship. Nah, jadi memang dalam sistem dinamik baik di power sim baik defensif umumnya itu memang simple, kali bagi tambah kurang gitu. Hanya saja pada suatu waktu karena sistem dinamik itu sifatnya dia satu harus ada yang namanya feedback atau loop, yang namanya loop ya, ada loop sebenarnya ya, ini hubungan bolak-balik feedback. Kemudian ada yang namanya stock dan flow. Yang ketiga ada namanya delay, yang nanti selanjutnya kita bahas. Yang keempat ada yang namanya non-linearity atau ketidaklinearan. Nah, maka kadang-kadang hubungan yang tadinya itu Y sama dengan A, apa namanya, dikali dengan X, atau Y dibagi sama dengan A dikali X. Atau seperti kita coba di contoh ini, bird kelahiran itu merupakan rabbit population dikalikan dengan birth rate, atau kematian sama dengan rabbit population dibagi average lifetime. Nah, ini. Ada juga when sim has a number of function such as exponential atau exp, ln natural logarithm that can be helpful. Jadi bisa macam-macam dimasukkan ke sini untuk apa namanya memfasilitasi dia itu punya hubungan yang non-linear. Apa itu hubungan yang non-linear? Kita lihat sekarang. Often, however, it's more convenient to create special function with the properties or shape that you want. Jadi, terlepas daripada itu, kita akan membuat fungsi. Ya, nanti dia berkembang dari hanya kali atau bagi ini. An equation can be defined with a specially constructed function Y sama dengan fungsi daripada X. Nah, jadi kita sudah bermain seperti bermain fungsi. Kalau kita lihat gambar di bawah ini, ini mencoba the population model in the previous chapter is extended here to include the consequences of rapid population growth. The unchecked growth of the previous model is replaced by growth which limited by the size of population. Nah, jadi gambar di sini memperlihatkan adalah hubungan antara populasi dan kematian itu merupakan hubungan yang linear. Tapi disebutkan di sini, in effect we see relationship between population and death that is linear. Nah, ini linear itu seperti ini ya grafiknya teman-teman. Semakin banyaknya populasi bertambah dengan pola tertentu, dia akan menyebabkan juga kematian dengan angka tertentu dan hubungannya ini linear. Kalau linear ini dia garisnya seperti ini lurus. Nah, kemudian disebutkan ini this does mean that the deaths will increase linearly over time. The linearity means that will grow at the same time as population. Nah, jadi ternyata nggak seperti ini yang dibayangkan. Jadi dengan peningkatannya dari populasi itu bukan berarti peningkatan populasi itu rata-ratanya same as rate as. Nah,
population, kematian itu ternyata nggak sama persis ketika ini bertambah. Ini nggak sama persis, tapi tidak selinier ini. Tapi bentuknya dia cenderung adalah seperti ini. Inilah yang disebut dengan tidak linear. We could make a lookup table as above that expresses this linear relationship, but it is easier just to use a constant that has same value as the slope of the lookup. Nah, jadi daripada kita membuat ini, kalau pola seperti ini kan sudah pasti kita membangun yang begini. Kita menggunakan rata-rata, kan dia bilang. Lebih baik menggunakan rata-rata atau menggunakan sesuatu yang sifatnya konstan, nilainya konstan. Nah, tapi sebenarnya hubungan antara populasi dan kematian itu adalah bentuknya seperti ini. What we want to do in this model is have the death rate increase more quickly than population as population grows to a large size. This happens because the higher population are nearer resource limits, such as food, and therefore die off more quickly. We are looking for a function such as. Nah, jadi kalau di awal, kalau kita lihat ya, sebelum kita paham, kalau di awal kita lihat, ketika populasinya bertambah, ini kan ada titik-titik di sini ya teman-teman. Kematiannya itu naiknya masih landai. Populasinya bertambah, hingga titik tengah ini, pertumbuhan populasi itu menyebabkan kematian dengan pola landai. Nah, polanya landai. Somehow, tapi ketika populasinya ini sudah meningkat sampai di 3/4 ini, tiba-tiba tingkat kematiannya itu meningkat lebih cepat, dan ketika ini berakhir, ini menjadi berubah lebih cepat. Inilah yang disebut dengan non-linear. Ada suatu titik di mana ketika populasi itu jumlahnya udah menyentuh angka tertentu, toleransi, ya, kalau di sini dicontohkan such as food. Kalau kita kenapa pakai contoh hari ini adalah kelinci, kita pakai yang tadi saya sampaikan, carrying capacity atau daya tampung. Bisa juga jumlah makanan. Ketika dia populasinya itu meningkat 2 kali lipat daripada sebelumnya, suatu tempat masih bisa menampung. Dan kematian itu berjalan sesuai dengan alami 8 tahun. Tapi ketika populasinya meningkat 4 kali lipat daripada sebelumnya dengan daya tampung yang tepat, tentunya ada istilahnya ketidaknyamanan lagi di tempat yang untuk menampung itu, atau jumlah makanan yang tetap membaginya lebih banyak. Tentu akan menyebabkan ketidaknyamanan dari populasi itu. Apalagi ketika dia multiple sampai dengan 8 kali dari sebelumnya. Otomatis tempat itu akan semakin sempit. Berat semakin kecil, makanan yang dibagi harus semakin banyak. Sehingga di populasi alami pun begitu. Ketika jumlah macannya lebih banyak, menjadi lebih besar daripada jumlah mangsanya, katakanlah seperti itu rusa atau kijang kita katakan. Tentunya persaingan untuk mendapatkan makanan itu lebih tinggi. Tingkat kelaparannya kan cenderung lebih tinggi. Yang mengakibatkan juga umur harapan hidupnya dia lebih rendah. Jadi seperti itu daripada normal. Ada sesuatu yang membuat di sana. Itulah yang disebut dengan non-linearity. Sistem itu selalu seperti itu. Apalagi sistem dinamik. Untuk melihat karakteristiknya. Contohnya lagi yang saya tadi sampaikan adalah polusi. Suatu waktu alam itu bisa meng-heal dirinya sendiri atau mengurai polusi di udara. Saya katakan sekarang ada polusi sekian kilo dari gas rumah kaca atau polusi dari gas monoksida gitu katakan. Setiap hari satu di awal alam itu bisa mengurai, tapi ketika alam itu kan pasti butuh waktu ya. Misalnya katakan untuk 1 gram gitu katakan monoksida yang dilepas ke udara gitu. Alam itu katakanlah membutuhkan waktu 1 hari untuk mengurai itu. Nah, sekarang seiring dengan perjalanannya waktu, tentunya setiap harinya ada polusi. Polusi ini disebabkan oleh apa? Nah, kembali lagi itu kaitannya dengan struktur dan sifat yang sistem yang kompleks itu. Adalah hal lain.
pertumbuhan penduduk, misalnya katakan satu penduduk melepas karbon dioksida lah katakan 1 gram gitu katakan per hari lah, bilanglah seperti itu, simpelnya gampangnya. Nah sekarang pertumbuhan penduduknya semakin tinggi, otomatis gas dioksida karbon dioksida yang dilepas setiap harinya semakin banyak, sedangkan alam hanya bisa mengurai itu 1 gram itu dalam waktu 1 hari. Nah sekarang polusinya semakin banyak, pada suatu titik alam itu bisa dengan cepat. Tapi ketika semakin banyak, dia pasti akan melambat kemampuan dia untuk mengurai itu. Itulah yang disebut dengan non-linearity. Sama dengan ini. Makanya kenapa saya masih contohkan pakai populasi, ini paling gampang pemahamannya. Nanti untuk lebih ruwetnya ya yang itu. Dan ada hal-hal lain juga yang sifatnya non-linear. Tapi paling gampang pakai populasi. Makanan dan daya tampung. Atau tempat dia hidup atau habitatnya dia. Jadi ketika populasi semakin besar, pasti tingkat kematian itu pada suatu titik dia akan mengalami percepatan. Inilah yang disebut dengan non-linearity. Bukan seperti ini hubungannya. Ini bisa terjadi apabila tidak ada batasan di dalam sebuah sistem atau dunia nyata. Makanan tak terbatas, daya tampung tak terbatas, ya bisa seperti ini, populasinya gini naik, ya death-nya juga sama, ngikutin alami aja, karena makanannya tersedia sesuai dengan pertumbuhannya ini, ataupun tempatnya juga terus mengikuti. Tapi pada kenyataannya tempat dan makanan itu tidak bisa seperti itu. Ilmu ekonomi lagi kan, scarcity atau kelangkaan atau keterbatasan dari lahan dan keterbatasan daripada makanannya. Maka suatu dia akan membentuk hubungan yang non-linear. Jadi seperti itu. Nah, fungsi dari lookup itu adalah apa? Kita ingin melihat perilaku daripada non-linear ini seperti apa. Itulah yang dinamakan dengan tabel graph atau tabel daripada lookup-nya. Kita lihat sekarang, kita rubah sedikit struktur modelnya. Kita sebelum lihat ke sini, kita masuk ke sini ya. Kita pakai di sini saja sama ya. Kan teman-teman nanti juga bisa lihat videonya bolak-balik, nggak usah kita save. Yang ini sendiri kita tambahkan sekarang. Untuk model settingnya masih sama. Yang kita tambahkan di sini ada struktur. Nah, sekarang kita coba batasi sistem kita itu dengan menambahkan yang namanya carrying capacity. Kita coba menambahkan yang namanya carrying capacity, atau saya bicarakan tadi adalah daya tampungnya. Teman tinggal ketik di variabel carrying capacity. Kemudian ada yang namanya effect of rabbit crowding on the deaths. Ya, kita tulis dulu effect of rabbit crowding on that. Jadi apa yang dimaksud dengan ini adalah efek daripada desak-desakannya itu. Jadi semakin banyak populasi, dia akan ada crowd di sana. Nah, efek dari crowding itu terhadap kematian. Nah, jadi kematian ini tidak hanya punya satu penyebab aja, mati secara alami rata-rata umur hidupnya kelinci. Tapi sekarang juga kematian itu sudah dipengaruhi dari adanya pembatasan daya tampung atau carrying capacity, sehingga ketika dia kapasitinya tetap, ininya semakin bertambah, populasinya bertambah, dia akan memberikan efek tertentu, ketidaknyamanan, sehingga mempercepat proses kematian. Jadi seperti itu dia logika bodohnya. Nah, sekarang kita lihat di sini apa yang dimasukkan, ini masih sama, initial population masih sama 1000, birth rate-nya dirubah jadi 0,23. Nah, lahirnya menjadi semakin cepat. Kenapa dia semakin cepat? Mungkin karena asumsinya makin banyak ada kelinci, berdekatannya semakin sering, jadi pembuahannya semakin cepat, sehingga tingkat kelahirannya dia menjadi lebih tinggi, menjadi 0,23. Nah, ini kalau 0,2. Kemudian average lifetime-nya masih sama. Terus carrying capacity-nya ada yang namanya 1000. Carrying capacity-nya 1000, kita isi dulu 1000. Akhirnya artinya di dalam suatu wilayah, kita sebut apakah itu kandang, apakah itu penangkaran, atau di alam aslinya gitu. Di alam aslinya, mereka tempat itu hanya mampu representatif ya, kalau kita berbicara ini ya secara udara, secara luasan wilayah. Jadi kenyamanannya itu bisa menampung dengan 1000 ya, seperti jumlah awal kelincinya. Carrying capacity-nya only 1000 rabbits, itu kata 1000 kelinci. Kemudian kita lihat lagi ada death. Jadi death itu rumusnya yang tadinya
yang ngaruh hanya average lifetime dan rabbit population. Sekarang nambah satu, effect of rabbit crowding on the deaths. Berarti di sini adalah di deaths. Kita oke dulu. Nah, sekarang caranya adalah creating and normalizing lookup. Kita lihat, click the variable and then click on the klik di sini. Kemudian kita lihat, klik in the type, kan ini. Under the type label, there are two drop-down boxes, one showing auxiliary and the other showing normal. Ini yang dimaksud sama dia. Ini namanya, nama variabelnya. Kemudian, one showing type of auxiliary, one normal. Yang kita rubah adalah di sini, click on the drop-down box showing normal and select with lookup. Nah, tipenya kita masih gunakan auxiliary atau variabel pembantu, tapi variabel pembantu itu akan merujuk kepada tabel, kepada pola, kepada pattern. Itulah yang disebut dengan graph atau yang namanya lookup. Nah, dia akan muncul seperti ini, ada dua. Nah, dua ini kita lihat. Nah, effect of rabbit crowding on that with lookup. Nah, ini dia equationnya. Effect of crowding on that sama dengan with lookup rabbit population divide by carrying capacity. Jadi, aduh kok banyak tuh. Rabbit population dibagi dengan carrying capacity. Yang dimaksud dengan efek crowded-nya itu adalah berapa sih banyak jumlah kelincinya dibagi dengan daya tampungnya. Nah, itu adalah istilahnya crowded-nya. Nah, pola itu akan berpengaruh terhadap kematian. Dia punya pattern. Pattern itulah yang akan kita isikan di lookup-nya. Lookup ini artinya ada pola. Hasil bagi ini, dia akan dicocokkan dengan pola ini. Berapa hasil baginya ini, dia akan melihat polanya ini. Nah, polanya inilah yang ada di sini, teman-teman. Yang tadi mana dia grafik gambar. Nah, ini dia. Kalau tadi kan kita melihat di sini nonlinear itu adalah pengaruh populasi terhadap kematian yang hubungannya adalah nonlinear. Lebih detailnya ketika di breakdown bukan populasinya, tapi perbandingan antara populasi dan daya tampungnya terhadap kematian. Effect on the deaths. Kalau ini kan langsung ke deaths. Ini effect on the deaths terhadap kematian. Pengaruhnya terhadap efeknya atau pengaruhnya terhadap kematian. Nah, disinilah ada yang namanya pattern atau series atau pola. Ini adalah berupa data. Nah, inilah yang sekarang kita isi. Isi di sini. Nah, di sini caranya adalah ini kan sudah ketika kita dia nggak mau. Oh, udah ada ini, sorry. Ini kita sudah buka ya. Ini kita sudah buka. Nah, tadi kan kita sudah rubah sgraph ya teman-teman di sini. Bisa teman-teman ketik di sini polanya. Atau bisa biar lebih gampang tekan sgraph-nya. Dia akan tampilan seperti ini. Seperti yang ada di buku nanti. Bukunya nanti saya sharing ya. Silahkan dicoba sendiri. Nah, di sini ada Y-max-nya 2. Nah, ini dia kita pakai yang ini. Y-max-nya 2, Y-min-nya 0. X-min-nya 0, X-max-nya 4. Nah, kita lihat. X-max-nya masih 10, kita rubah jadi 4. Y-max-nya 2. Oke. Nah, disinilah yang kalian inputkan. Inputkan ketika dia 0, ntar saya jelasin di sininya ada 0,9. Masih nggak saya hafal ya kemarin sama materinya. Di sini ketika dia 1, di sini 1. Kita cek daya ingat saya ketika dia di sini 2, di sini 1,2, ketika dia di sini 3, di sini 1,5, ketika dia di sini 4, di sini 2. Mudah-mudahan saya tidak salah.
0, 09, 11, 212, 315, 42. Ya benar ya, udah ingat saya masih bagus. Oke, jadi inilah dia polanya. Artinya apa? Artinya kita lihat sekarang ya. Sekarang kita lihat dulu sini. Wait. Jangan bilang error, please. What the heck? Oh enggak. Oke, kita oke. Kemudian kita isikan satuannya di sini adalah DMNL. DMNL itu adalah dimensionless atau tanpa dimensi karena ini merupakan hubungan ya, hubungan. Jadi dia di sebuah pola. Sekarang kita balik lagi sini. Artinya apa? Artinya apa dari angka-angka ini? Saat hasil bagi antara populasi dan carrying capacity-nya 0. Artinya kalau hasil baginya 0 itu kan artinya dia populasinya nggak ada gitu. Populasinya nggak ada gitu, katakan hasil baginya adalah 0, ada tingkat kematian 0,9. Agak aneh sih memang ini, tapi nggak apa-apa. Nah, satu-satu ini adalah, mana dia gambarnya? Satu ini adalah Nah, satu-satu ini adalah saat hasil bagi antara populasi dibagi carrying capacity sama, seimbang. Berarti daya tampungnya itu sesuai dengan carrying capacity-nya. Efek terhadap kematiannya dia adalah 1. Artinya dia mengikuti normalnya gitu. Mengikuti normalnya, berarti average lifetime-nya yang diikuti. Artinya normal. Efek terhadap kematiannya adalah 1, normal. Tapi ketika hasil baginya ini membesar, otomatis karena carrying capacity adalah sesuatu yang tetap, lain bicara nanti kalau kita perbesar ya lain lagi, ini kita berbicara dia carrying capacity-nya tetap, tentunya ini yang bertambah, populasinya yang bertambah. Ketika populasi ini bertambah, nah mulailah dia efek terhadap kematiannya juga bertambah. Ini masih agak landai. Nanti ini semakin besar di sini, kecuramannya ini akan semakin naiknya akan semakin tinggi. Nah, kan begitu pasti. Karena daya tampung ini tetap. Dia melandai, dia akan semakin tinggi. Tapi kebetulan pola yang diambil itu ini. Seperti ini diikuti. Inilah pola yang didapatkan dari perilaku sebelumnya dari sistem nyatanya. Nah, seperti itu. Kita tuangkan ke sini ke dalam pensim. Nah, angka-angka ini 0,0 ini artinya X min Y min. 4,2 ini artinya X plus Y plus Y max, sorry. Artinya ini kita membangun batasan ya, batasan dari data yang kita punya, dataset yang dari kita punya. Kalau 0 itu 0 di minimal X-nya, Y-nya juga 0. Kemudian maksimal itu adalah, ini untuk membangun grafik aja ya, supaya bagus dilihat. Nah, ini baru pasangan dari dataset yang kita punya. Ini pasangan dari X, Y-nya. Jadi tinggal kita oke. Nah, inilah dia struktur yang baru daripada model populasi dari kelincinya. Kita sekarang ada hal yang baru lagi di sini. Tergantung ya, ini tersusun dari realnya itu gimana sih, dunia nyatanya dia gimana. Jadi kita bangun, semakin dia bisa mendekati, semakin dia betul daripada sistem itu. Balik kita cek. Oke, model cek. Kemudian unit cek. Oke juga. Jadi yang kita buat sudah oke. Selanjutnya ini sama ya, masih yang ada berubah, population, average lifetime, effect, rabbit, carrying capacity. Udah. Nah, selanjutnya kita akan lakukan simulasi. Dataset growth already, no. Kita mau bikin yang namanya with lookup ya. Lookup P. Kita lihat. Nah, ini ya perbedaannya ya. Ini ketika kita equilibrium, perilakunya seperti ini ya, behaviornya teman-teman. Populasi kelincinya. Kemudian ketika kita
lakukan skenario growth. Nah, skenario yang kita lakukan ini dengan struktur yang masih pertama, ini yang kedua. Kalau kita ingin kemudian melihat yang hanya ini, kita hilang. Inilah dia ketika kita bangun strukturnya seperti ini, ada pembatasan. Sampai dengan tahun ke 15 lah katakan ini, mau menuju 16, ini titik puncaknya dia tumbuh, tapi ketika ini dia sudah melandai, dan ini nanti akan mungkin menurun atau mungkin melandai terus seperti apa tergantung ya. Kita hanya 30 kita buat ininya, nanti kalau kita ingin panjangkan ya kita panjangkan di sini di model setting tadi. Sorry. Di model ini kita panjangkan. Nah, di sini kita atur lagi. Kita setting lagi, kalau ini mau panjang kita setting lagi di sini. Nah, berbicara itu, kita lihat angka terkecil di sini adalah ini kan ya. Birth rate. Kita coba lihat benar nggak kaidahnya. Biasa nggak salah. Coba birth rate-nya tadi kita masukin berapa? 0,23 ya. Oke, 0,23. Oke. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu salah satu contoh menggunakan lookup. Kita coba lihat lagi yang normalizing lookup-nya. Jadi ada model yang baru, dia bangun bentuknya. Nah, ini dia hasilnya yang tadi ya, yang sama yang kita buat. Sorry, kok ini. Ini dia sama. Kemudian, nah, ini dia ada dipisahkan, normalize variabelnya dipisahkan. Jadi ini sebenarnya sama ya, cuma di breakdown lagi. Nah, di breakdown lagi, diterjemahkan lagi. Kita lihat perbedaannya. Di sini dia langsung reboot population, langsung ke kematian. Nah, tapi dia sekarang kalau di kanan itu dia tambahkan lagi satu variabel normal death rate. Namanya normal death rate. Tanda panahnya yang di sini ini hilang. Kok gitu Pak? Kenapa nggak ini? Boleh saja, yang mana saja boleh. Ini dia ingin menegaskan untuk lebih memperlihatkan bahwasanya hubungan antara populasi dan lamanya normalnya dia hidup, itu yang dinamakan dengan kematian normal. Hubungan dua ini dia menghasilkan kematian normal, inilah yang mempengaruhi kematian dari kelinci. Yang mengaruhi kematian dari kelinci. Nah, seperti ini. Nah, di satu sisi lagi, ini dipecah dulu. Tadi kan kita masukin langsung di sini rumusnya, dibaginya di sini nih. Nah, normalize, namanya normalize population. Jadi populasi yang sudah dikaitkan dengan carrying capacity-nya atau daya tampungnya. Ini dipecah lagi menjadi mana dia namanya, normalize population. Kita buat normalize population. Ya. Ini tanda panahnya jadi hilang. Teman tinggal rubah ya, kan sudah bisa. Nanti kalau mau belajar tinggal nanti videonya dipakai bisa sambil di pause ini karena waktu ya. Kalau ini offline ini enak sebenarnya. Jadi kita bisa berlama-lama, nyoba-nyoba lama, bisa sambil di lab Sudirman. Mau lanjut. Jadi nah, jadi seperti ini ya kurang lebih. Hubungannya jadi berubah ya. Ini sebenarnya sama saja. Ini sebenarnya sama saja. Jadi dia tinggal bikin ini. Cuma ini nggak digambarin dikit ya teman-teman. Ini sebenarnya di bawahnya apa namanya? Ada lagi sebenarnya satu lagi namanya function effect
of rabbit crowding on that. Ini yang nggak terlihat sebenarnya, ini ada di penjelasannya dia di sini, ini ada, cuma dia nggak gambarin di sini. Kemarin saya sempat, oh ya dia nggak gambarin, padahal sebenarnya dia ada ini. Jadi ada dua cara menggunakan lookup gitu ya. Itu tadi cara yang pertama ya. Jadi langsung dia, kalau yang tadi itu ada dua kolom kan, teman-teman lihat tadi di sini. Di sini ini ada dua, sorry, di sini ini tadi ada dua kolom kan. Kalau dia seperti ini digabung sebenarnya. Jadi ada variabel pembantu atau auxiliary pembantu, di mana hasil daripada auxiliary ini dimasukkan ke sini, ke lookup-nya. Jadi dia melihat hasilnya itu dia masuk akan kemana, dicocokkan sama pattern lookup-nya. Kayak tadi misalnya kalau dapetin hasil baginya 1, oh efek terhadap kematiannya dia 1 gitu. Dia akan mengeluarkan angka 1 hasilnya, outputnya. Oh kalau rabbit population carrying capacity-nya 2, efek on the deaths-nya 1,2. Nah jadi tergantung daripada hasil baginya di sini. Nanti dia akan mengikuti. Ini akan mengikuti pattern ini. Kalau dia misalnya di luar, kalau misalnya hasil baginya 1,9 gimana Pak? Ini kan dia sudah kayak persamaan, kayak persamaan regresi itu. Tinggal dimasukin. Dataset ini pasti akan menghasilkan regresi. Jadi kita nggak perlu cari persamaan regresinya, nggak perlu cari R-nya, nggak perlu. Jadi dia sudah otomatis. Itu dia enaknya pakai FANSIM ataupun PowerSim. Dia akan ngikutin dataset ini. Ketika nih hasilnya apa, dia membaca akan ngikutin pola ini. Apapun hasil baginya di sini gitu. Dia akan ngikutin polanya dari ini. Jadi kayak itu. Nah, ini kalau dia with lookup. Jadi auxiliary with lookup. Nah, jadi satu dia digabung jadi satu. Dia tempatnya sama. Nah, ini kan udah salah. Jadi satu dia di sini. Nah, sekarang ingin dipecah. Hubungan antara average lifetime dan population didetailkan, dinamakan normal death rate. Hubungan antara rabbit population dan carrying capacity sebelum berpengaruh ke rabbit crowding of the deaths dinamakan normalized population. Jadi lebih didetailkan, ada namanya. Jadi lebih stepnya tuh lebih diperjelas gitu. Nah, sementara normalized population ke effect of rabbit on crowding ini ada function of rabbit crowding on deaths. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat yang mana belum. Nah, ini berubah. Rumusnya sama. Rabbit population kan tadi sama nyari kematian. Cuma sekarang kita pecah aja. Dia sama. Kemudian apalagi normal death rate. Normal death rate tinggal dikali kan. Tadi kan dikali rumusnya kan. Nah, ini kan tadi ini dibagi ini. Ini kita pisahin nih. Segini ini kita pisahin, kita keluarin. Jadi yang namanya normal death rate kan. Nah, kita ganti dengan ini. Tinggal dikali aja. Sebenarnya sama. Jadi untuk lebih menegaskan aja dia ini matian karena normal. Nah, yang ini juga sama. Tadi kan di sini ada dibagi nih. Nah, yang ini rabbit population divide by carrying capacity. Kita di sini dia keluarnya. Ini dia rabbit population divide by. Nah, sementara inilah yang dulu kita isi. Nah, tadi kan kalau teman-teman lihat ini ada dua nih. Ini kita sudah pecah. Ini sebenarnya kita pecah aja teman-teman. Dua ini kita pecah. Ini kita sebut sekarang rumus sintaks segini ini aja adalah P normalized population. Equationnya adalah ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan function daripada lookup-nya. Ini kita pecah aja sebenarnya dua ini. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, caranya kalau tadi yang kita permainkan dia kan di sini auxiliary. Nah, tadi kan auxiliary. Di sininya kita lookup kan gitu. Nah, dia akan ada dua kotak. Nah, sekarang kita sudah tabel aja. Kita sudah pecah dia. Kita bikin dia satu tabel. Berarti di sini adalah datanya adalah langsung lookup. Otomatis dia akan jadi satu kotak. Di lookup-nya saja atau grab-nya saja. Kalau di FANSIM itu namanya pattern-nya saja, namanya lookup. Nah, sama aja as a grab. Nah, kita tinggal isikan di sini. 0,9 di sini 1 dengan 1 dengan 2
1,2, di sini 3, 1,5, di sini 4 dengan 2. Nah, inilah dia persamaannya. Oke, sudah sama. Mungkin sama persis seperti yang tadi. Ceknya ini adalah dimensionless. Nah, ini. Nah, hanya saja sekarang kalau tadi dia yang 2 ini sebelum saya rubah, yang 2 ini kan begini nih. Artinya effect of rabbit crowding on the deaths adalah pembagian antara rabbit population dengan carrying capacity dengan melihat atau merujuk pada lookup-nya ini, pattern-nya ini. Itu artinya nih kalau dia 2 seperti ini. With lookup. Hasil baginya ini with lookup, dengan lookup-nya, dengan tabelnya, dengan polanya, yang mana polanya itu adalah ini, mengikuti ini. Itu dia pemahaman dari rumusnya ini. Sekarang kita rubah. Ini dia berubah menjadi normal. Jadi normal. Hilang. Yang mempengaruhi ada 2 aja kan. Untuk bahasa yang sama, seperti yang tadi, caranya adalah, ini auxiliary function, nah, fungsi ini terhadap hasil dari ini. Fungsi ini akan dimasukkan ke dalam ini, normalized population. Fungsi terhadap normalized population dengan melihat functionnya atau lookup-nya. Jadi, tampilan yang dipecah 2 dengan cara yang tadi itu, ketika dia dibaca dengan menggunakan lookup seperti ini, dia sintaksnya berubah seperti ini. Jadi, fungsinya dulu, ada fungsi, dia akan terhadap ini. Fungsi ini akan dijalankan terhadap normalized population, fungsi daripada lookup daripada tabelnya. Ya, kalau. Jadi, seperti itu. Sebenarnya ini adalah hal yang sama, teman-teman. Adalah hal yang sama. Sekarang tinggal kita lagi model, cek model. Oke. Model unit check. Oh, unit error. No unit specified for normalized population. Oke, kita lupa isiin ini. Kan itu dia kalau misalnya unitnya. Ini kita lupa isiin unit. Atau 1 boleh ya, karena kan rabbit population unitnya rabbit, carrying capacity unitnya rabbit bagi rabbit tidak ada, bisa 1 atau kita bisa langsung tulis dimensionless atau DMNL. Nah, oke, ketika kita cek sekarang ini pasti harusnya sudah oke. Oh, masih salah. Apa nih? Oh, normal death ternyata ada 2 ya tadi ya, sorry saya nggak baca cepat-cepat. Normal death, nah, rabbit per year ya, oke. Jadi itu dia gunanya. Jadi kita unit R. Jadi yang kita buat sudah benar ya teman-teman. Sekarang kita lihat. Kita coba run ya. Coba run. Lookup B already exists. No. Kita look up detail. Look up breakdown. B. Gitu. Oke, kita lihat sekarang rabbit population. Yang growth kita hilangin, equilibrium kita hilangin. Nah, ternyata hasilnya apa? Hasilnya adalah ini lookup BDB-nya sama dengan lookup B. Hasilnya dia perilakunya sama. Dengan struktur yang berbeda, hasil perilakunya sama. Struktur berbeda di sini bukan istilahnya ada tambahan atau perubahan, enggak. Dia hanya mendetailkan. Nah, jadi teman-teman nanti harus hati-hati ketika misalnya ada yang nanti mau tertarik dengan ini. Bangun strukturnya. Jadi strukturnya yang tadi itu belum tentu beda dengan yang sekarang gitu. Tergantung ini. Karena ini penambahannya ini hanya untuk menjelaskan yang sebelumnya begitu. Hanya untuk menjelaskan yang sebelumnya, bukan menambah atau merubah. Merubah itu bisa menambah atau mengurangi ya, bukan merubah. Ini hanya menegaskan tadi ini dibagi ini langsung ya ke sini, sekarang dikeluarkan dulu. Kemudian ininya juga dikeluarkan dulu. Ini yang tadi masuk langsung ke dead dikeluarkan dulu di nampan. Hanya untuk lebih memberikan pemahaman terhadap orang yang melihat. Oke, ini juga bisa. Jadi kenapa saya contohnya population? Jadi lebih mudah ya.
Mudah-mudahan ya, tapi saya kalau di pertama kali dijelaskan memang langsung mengerti dengan menggunakan ini. Bukan dijelaskan ya, sebenarnya saya baca sendiri sih, lebih tepatnya di sini. Di panduannya ini silahkan teman-teman baca. Nanti kalau mau lihat detail fansim, sintaks segala macamnya itu teman-teman tinggal bisa datang ke ini aja, datang ke datang ke apa namanya ini, datang ke fansim.com aja. Nah, ketik apapun ini ada semua di sini. Model-model yang kita bangun sekarang ini ada semua nih, Rabbit. Kalau teman-teman nanti apa sih kesulitannya tinggal lihat di sini. Nah, lengkap. PowerSim juga sama. Bisa dicari, ini lengkap banget guide-nya sampai sintaksnya artinya apa. Jadi saya benar-benar kalau bisa dibilang saya belajar otodidak itu dibandingkan dengan pelatihan porsinya lebih besar lah. Mungkin 30-70 atau 60-40 ya. Dalam artian yang 60 dan 70 itu saya belajar benar-benar baca sendiri, ngelihat di YouTube. Sisanya baru saya pelatihan ataupun berdiskusi dengan bertanya dengan mentor. Sisanya memang saya coba ini baca-baca sendiri. Nah, jadi itu. Kalau untuk fungsi ini teman-teman ini bisa gunakan di hubungan antara, kalau di sini ada nggak di sini disebutin. Nah, actual price, ada yang namanya normal price, effect of price on demand, actual demand, normal demand. Nah, ini kita waktu itu bimbingannya Pak Agung dan saya, Dika itu gunain ini, lookup ini. Di kelahiran pun juga bisa, efek apa terhadap kelahiran. Efek apa misalnya, makanan atau apa, atau yang paling gampang ya tadi harga itu. Ada hubungan non-linear, kalau teman-teman ingat lagi ke PIE, hubungan non-linear antara permintaan, penawaran, dan harga kan. Baik permintaan terhadap harga ataupun penawaran terhadap harga. Hukum ekonomi, hukum permintaan, dan hukum penawaran. Akan ada pattern yang namanya harga aktual atau harga yang memang rata-ratanya. Ada yang namanya harga yang dipengaruhi oleh jumlah penawaran dan permintaan. Nah, bisa kalian bikin fungsi lookup-nya untuk melihat efek perubahan harga terhadap permintaan. Bisa. Jadi ada hubungan harga dan permintaan. Jadi tabelnya di sini yang teman-teman bikin di sini ini adalah inputnya adalah harga, outputnya adalah permintaan. Gimana efek harga terhadap, atau bukan permintaan, efek harga terhadap perubahan permintaan gitu bisa, atau efek permintaan terhadap perubahan harga gitu juga bisa. Tergantung kebutuhan struktur yang teman-teman bangun itu seperti apa gitu. Seperti apa. Nah, jadi bisa. Jadi buat seperti ini, nanti ketika hasil baginya seperti apa perbandingannya, teman-teman akan lihat dia akan masuk ke yang mana. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, itu dasarnya. Nanti kalau ingin mengembangkan lebih jauh, bisa. Nanti kita melakukan, kalau yang tertarik ya, tidak bisa ya dalam kelas seperti ini, modelnya kita langsung mencoba hal yang benar-benar spesifik, nggak bisa gitu. Dalam artian, Pak saya mau ini dong. Nah, lebih baik datang, nanti kita bisa bikin berdua atau bareng-bareng, kita di lab sama-sama. Atau, kan ini bisa diinstal, teman-teman udah install di komputer sendiri ya enak. Jadi, Pak, saya ingin membangun tentang apa gitu. Jadi memang spesifik. Kalau yang biasa untuk perkuliahan, pelatihan memang yang umum-umum, populasi, transportasi, ya, yang mudah-mudah dipahami, yang keseharian gitu loh, nggak yang terlalu spesifik. Oke, mungkin itu. Kalau kemarin ada pertanyaan begini ya dari kakak kelasnya, kakak tingkatnya. Salah satu, Pak, yang Bapak jelaskan kepada saya ini saya paham Pak, semua mana cara menggunakan fansimnya bisa, terus logika yang Bapak sampaikan saya bisa gitu. Hanya saja saya ingin bertanya Pak, ketika misalnya kita ingin mendalami ilmu ini, apa sih sebenarnya tujuannya Pak? Ngapain kita belajar seperti ini? Nanti di kehidupan mana kita bisa gunakan ilmu ini sebenarnya untuk apa sih? Kok dia belum bisa menemukan katanya itu apa sih kaitannya sebenarnya? Ini bisa digunakan di mana? Ya, karena yang saya jelasin kelinci mati, daya tampung kelinci gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman
Apakah ada yang mempunyai berpikiran sama seperti itu? Silakan. Mungkin atau ada yang mau bertanya lain di chat atau menghidupkan mic-nya, silakan. Tapi sebelum bertanya itu saya jawab juga karena saya anggap ada di sini yang bertanya seperti itu ya, biar sekalian. Mungkin saya yakin tidak mungkin Pak Agung di depan pada saat di awal perkuliahan itu tidak menyampaikan apa sih ketika kita belajar pemodelan dan simulasi sistem ini bisa diterapkan di mana sih, untuk apa sih. Tidak mungkin Pak Agung nggak bilang. Saya yakin pasti Pak Agung menyampaikan. Mungkin teman-teman yang lupa, kurang mendengar, atau belum memahami. Mungkin ya dugaan saya, tapi tidak mungkin rasanya Pak Agung tidak menyampaikan itu gitu. Ini bisa digunakan di mana? Yang tadi saya ajarkan itu adalah logikanya, logika sistemnya, logika berpikirnya, kemudian gimana cara menyusunnya di Vensim. Ini nanti bisa diterapkan. Nah, kalau di PowerSim itu ada, coba saya bukakan yang PowerSim ya. Yang saya gunakan modul di PowerSim, contohnya, nah, ada yang seperti ini. Ini nih banyak digunakan untuk menyusun kebijakan ya teman-teman ya. Pendekatan yang sifatnya holistik. Ingat, pendekatan sistem itu tidak sepotong-sepotong. Jadi semua harus dilihat. Ketika kita merubah satu, dia akan memberikan efek kepada yang lain. Nah ini. Ini adalah 3 submodel ya. Ada model penduduk, ada model rumah dan lahan, ada model sampah. Planologi perencanaan kota, atau kita ingin melihat ketersediaan pangan terhadap suatu wilayah. Sekarang oke, kita mencukupi, masih impor kita sekian, tapi 20, 30, 50 tahun ke depan bagaimana? Kalau hanya memproyeksikan, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan regresi dan segala macam. Tapi di sistem dinamik ini, kalau teman-teman ingat, ada yang namanya sifatnya dynamic, ada yang namanya probabilistik. Kemudian yang ketiga, sistem pertama kompleks. Kompleks dari dynamic complexity dan detail complexity. Kemudian kedua, sifatnya adalah dynamic, berubah-ubah seiring dengan waktu. Yang ketiga, dia probabilistik. Kita tidak hanya memproyeksikan, tapi berdasarkan dynamic complexity yang rumit itu, kita bisa mencoba menskenariokan atau mencoba mengintervensi. Kalau kita iniin ya, kita merencanakan. Ada yang namanya business as usual. Jadi kita nggak melakukan apa-apa, kita ikuti saja seperti ini. Gimana sih nanti kalau kita nggak ngapa-ngapain? Nah, kalau kita lihat dari ini, penduduk ini bakal gimana nanti jumlahnya? Di Bali lah katakan 30 tahun, 20 tahun mendatang. Dengan sekarang sudah 4 juta kan. Kaitannya apa? Semakin banyak jumlah penduduk, otomatis keperluan lahan akan semakin tinggi. Lahan untuk apa? Lahan untuk rumah tentunya. Ini baru yang digambarkan di sini rumah. Yang nggak ada misalnya. Terus kebutuhan makanannya seperti apa? Pasti akan bertambah kebutuhan makanannya. Di satu sisi, ketika kebutuhan terhadap lahan rumah semakin tinggi, otomatis akan mengurangi hutan dan sawah. Pasti. Makanya saya bilang tadi ada yang namanya carrying capacity atau daya tampung. Ya Bali ya segitu, nggak mungkin dibesarin kecuali ada reklamasi kan. Atau kecuali dibangunnya ke atas. Dan itu sudah tidak mungkin di Bali, karena tidak mungkin membangun bangunan yang lebih tinggi dari berapa meter. Saya lupa 15 atau berapa meter. Nggak mungkin. Ada aturannya RT RWP-nya sudah nggak mungkin. Lahannya tetap. Jumlah penduduknya bertambah. Kalau kita diamin aja itu terus, kalau nggak kita tekan, misalnya angka ini trennya naik. Kalau nggak kita tekan misalnya angka kelahirannya. Kebutuhan akan rumah dan lahan semakin tinggi. Otomatis semakin banyak penduduk, rumah semakin banyak, sampah rumah tangga akan semakin banyak. Sampah rumah tangga semakin banyak, TPA-nya kita punya lahan seberapa? Cukup nggak nanti nampung TPA-nya? Nanti di mana kita mau bangun TPA-nya? Seberapa luas lahan yang diperlukan? Ini baru 3. Nanti misalnya pangan, berapa yang beras kita butuhin? Ketika lahan rumahnya kita pakai, lahan apa yang kita korbankan? Lahan sawah kah? Lahan hutankah yang akan kita konversi? Nah, itu kaitannya ke kebijakan nanti. Misalnya kalau kita berbicara Bali, mau kita apakan wilayah kita? Apakah kita tetap punya misalnya daerah konservasi? Bisa nggak kita tetap daerah konservasi kita seluas itu dengan luas Bali yang tetap, jumlah penduduk yang banyak, kebutuhan tempat tinggal yang semakin tinggi, kebutuhan makan yang semakin tinggi, otomatis karena kita makannya padi, makannya beras,
Kita butuh lahan soil semakin tinggi. Karena nggak punya, semakin banyak kita mendatangkan dari luar. Itu semakin banyak kita impor. Nah, itu dia. Satu kita rubah, di tempat lain akan berubah. Itulah pendekatan. Makanya ketika ditanya, apa man tujuannya kita belajar ini, kok kita belajar kayak kelinci kayak tadi. Ya, itu contohnya aja. Memudahkan kalau langsung saya berikan seperti ini, langsung banyak tiba-tiba takutnya terkejut gitu loh. Kalau saya ceritakan ini semakin meluas ya bisa semakin banyak ini nanti. Nah, jadi seperti itulah tujuannya kita belajar ini, planologi. Terus kemudian misalnya kita ingin tahu perikanan tangkap gitu misalnya. Di Indonesia ini ada berapa nelayan? Nah, komoditas ikan tangkap kita sekarang gimana? Populasi ikannya di laut kita ini masih bisa nggak mencukupi? Kaitannya nanti sama ekspor, kaitannya nanti sama kebutuhan ikan atau konsumsi ikan. Yang tadinya kita ekspor karena kita ambil-ambilin terus ikannya, kita nggak pernah memikirkan lingkungannya seperti yang saya pernah lihatkan itu. Kita buang limbah tuh ke sungai, sungainya ke laut, plastik ada di laut, ikannya mati. Nah, jadi nggak hanya melihatnya itu nggak hanya sepotong-sepotong gitu. Nggak hanya kalau teman-teman ingat gunung es itu firefighting, nggak. Kita cari yang paling bawah apa penyebabnya. Oke, jadi seperti itu ya, udah 951 ya. Jadi kurang lebih itu, kalau ada pertanyaan mungkin bisa disimpan ya, saya baru ingat kadang enak saya berbicara, bisa disimpan atau bisa ditanya di chat atau japri ke saya ya, karena sudah jam gitu, karena kalian juga harus kuliah kelas B sama Bu Amna, saya juga ada menguji. Mungkin minggu depan kita lanjutkan diskusi ini yang menarik ya, kalau menarik bagi kalian mudah-mudahan nggak rumit. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya, mohon maaf jadi karena saya harus menguji juga di jam-jam 10 gitu. Jadi saya harus segera bergabung di roomnya Pak Satriawan. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf ini nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kalau diskusinya hari ini belum terlalu puas lah istilahnya, teman-teman belum sempat bertanya gitu. Nanti silahkan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ini saya mohon maaf ini saya close dulu. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi teman-teman, tetap jaga kesehatan. Silahkan yang kelas B untuk mengikuti aktivitas perkuliahan selanjutnya, atau mungkin yang kelas A juga ada aktivitas selanjutnya untuk yang pengendalian mutu. Selamat pagi dan terima kasih.